Nubuatan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap Yesus adalah nubuatan yang baru mereka buat tahun itu juga. Maka sebagai imam kepala tahun itu Kayafas bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa mereka dan untuk menyatukan anak-anak Israel Yakub yang sudah bercerai-berai. Itu nubuatannya. Ya, Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Karena mereka bernubuat membunuh Yesus itu murni untuk menyelamatkan bangsa mereka dari penjajah Romawi. Maka mereka bersepakat membunuhnya. Setelah sepakat membunuhnya, mereka tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat. Di antara kesaksian palsunya dan tipu muslihatnya adalah menuduh Yesus sudah kemudian mencemarkan Tuhan atau menghina Tuhan Elohim dengan mengaku sebagai anak Elohim. Padahal itu hanya fitnah yang mereka lontarkan untuk Yesus agar Yesus ini bisa dibunuh. Begitu. Nah, orang Herodes tidak menemukan kesalahan. Pilatus tidak menemukan kesalahan. Tapi mereka ngotot. Harus kau bunuh ini. Bunuh mereka untuk kami. Bunuh. Salib untuk kami. Maka salibkan dia. Disalibkan. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Elohim yang mengutusnya mengizinkan dia mati? Apakah Elohim apa? Coba baca Indonesia jangan pakai Elohim. Maaf. Apakah Tuhannya Yahweh menginginkan Yesus mati dibunuh oleh orang-orang jahat? Waduh, kalau ini agak terlalu dalam. Tapi ini versinya saya, Bang Juma ya. Karena itu juga menjadi perdebatan antara Edis TV kalau nggak salah itu dengan Yudas Iskariot kalau nggak salah. Rudi Iskariot kalau nggak salah itu. Tapi kalau ini versi sayanya ini ya, versi saya memang Tuhan itu sama dengan Bang Juma, saya agak panjang sedikit ini. Sama dengan akhir zaman, Bang Juma. Apakah Tuhan menginginkan akhir zaman? Bukan. Tapi Tuhan itu sudah tahu akan akhir zaman. Apakah Yesus akan dibunuh? Bukan keinginan Tuhan. Tuhan sudah tahu menubuatkannya melalui nabi-nabi bahwa dia akan mati. Tuhan sudah mengetahuinya, bukan menginginkannya. Agak beda sih itu, Bang Juma. Nah, jadi gini, Bung. Ketika orang-orang sudah mencobai ingin membunuh Yesus dan Yesus sudah tahu bahwa ada rencana jahat untuk dirinya, apa yang Yesus lakukan? Berdoa kepada Elohim, berdoa kepada Yahweh agar Yahweh menyelamatkan dirinya. Itu doanya. Di Lukas 22 nomor 43 44. Yesus berdoa semalam-malaman. Apa katanya? Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan atas kehendakku, tetapi atas kehendak-Mu. Berarti atas kehendak Bapa kan? Iya. Nah, data empat-empatnya, maka seorang malaikat turun dari langit datang kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya sehingga Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa sehingga peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes sampai ke tanah. Berarti doanya dikabulkan untuk selamat dari penyaliban. Menjauhkan Menyelamatkan. Jadi Kehendak Tuhan. Jauhkanlah kawan ini daripadaku, katanya. Tapi kehendakmu, kehendak Elohim kan? Ya. Nah, Bapa. Kehendak Bapa menyelamatkan Yesus, bukan membinasakan Yesus. Dari mana Bang Juma pakai dasar kehendak Bapa, kehendak Tuhan Allahnya Israel menyelamatkan Yesus? Maksudnya menyelamatkan Yesus itu selamat dari kematian begitu? Iya, selamat dari penyaliban. Dari mana Bang Juma dasarnya bilang Allah Bapa seperti yang tadi? Tadi kan dikatakan, maka seorang malaikat turun ke bumi menguatkan itu Bang Juma. Malaikat oke, kan? lanjut. Malaikat. Iblis pernah mencobai kemudian Yesus kan?
Dan iblisnya Betul. mengatakan, iblisnya mengatakan apa? Ada tertulis tentang engkau bahwa Bapa akan mengutus seorang malaikat untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Betul? Nah, itu tertulis di Mazmur 91. Wih, hebat Bang Juma. Berarti Tuhan sudah merencanakan menyelamatkan Yesus. Ada tertulis, kata iblis, jikalau benar-benar kau itu Mesias anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana? Di Mazmur 91. Itu nubuatan tentang rencana penyaliban Yesus. Tapi digagalkan. Apa kata Tuhan di sana? Kalau kita lihat di data nomor 8-nya. Coba Anda buka, ada nggak datanya di situ? Di nomor 8. Atau di nomor 7. Apa kata Tuhan? Walaupun 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, ya, di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya. Engkau hanya menontonnya. Siapa yang dia tonton? Orang fasik yang menggantikan dirinya. Melihat pembalasan orang-orang fasik, sang pengkhianat, pemakan suap yang menggantikan engkau. Berarti Yesus itu menonton apa yang terjadi terhadap penggantinya. Awalnya bagus, ternyata di ujungnya ini udah agak ini. Ya, Yesus menonton. Yesus menonton kan? Kan itu untuk Yesus nubuatan itu. Berarti kita harus jujur bahwa semua itu adalah berbicara tentang Yesus. Kenapa kamu hanya menonton? Di data selanjutnya dikatakan, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkan, aku akan membentengimu. Sebab engkau mengenal namaku. Bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakanmu. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau. Akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan dariku. Nah, makanya Yesus berdoa. Makanya Yesus berdoa. Doanya dikabulkan. Coba Anda lihat di Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Dikabulkan doanya. Sehingga yang menggantikan dia adalah orang fasik. Kan dikatakan nomor 7. Nomor 8. Engkau hanya menonton bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang fasik. Anda ngerti nggak orang fasik itu siapa? Coba Anda lihat di Amsal 23 nomor 17. Orang fasik, tunggu, orang fasik adalah penerima suap. Siapa penerima suap, Bang? Yesus atau Yudas? Anggota dewan. Tanda-tanda ya. Ayo. Iya kan? Nah, terus kemudian dikatakan di Amsal 21 nomor 18. Sebelumnya di Lukas 24 dulu. Lukas 24 nomor 44. Apa kata Yesus? Memang aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Amsal. Nah, betul. Apa yang tertulis tentang aku berarti kan sudah dinubuatkan. Nah, tentang aku, mari kita lihat apa yang tertulis tentang aku. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang benar. Coba baca itu, saya tertarik sekali itu. Coba, karena Amsal dengan yang Amsal saya bukakan ya. Boleh ya? Oke. Iya, mantap. Karena itu berhubungan dengan penyaliban Tuhan Yesus itu kan, bukan Yesus. Betul. Kita buka, Bung.
Karena itu kan Yesus sendiri yang menubuatkan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Kan begitu. Nih kita lihat, saya besarin Bung. Supaya kita tidak ada dusta di antara kita. Kan begitu. Oke? Aku suka kalau ada orang yang mau belajar. Amin, amin Bang Juma. Nih Bung. Amsal 21. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Oke ya? Iya, tapi itu tidak menjurus ke ini juga. Penyaliban Yesus itu diganti sama orang jujur. Tunggu. Tidak ini juga. Iya, itu menurut saudara kan? Iya kan ya? Betul nggak? Menurut orang Kristen keseluruhan Bang Juma. Dan untuk orang awam pun itu tidak ke situ juga lah. Lah, sekarang yang jujur siapa? Yang pendusta siapa? Kan begitu poinnya. Yesus atau Yudas? Kan Yesus mengatakan begini, aku memang harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Aku orang benar. Aku orang benar. Maka harus sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Itulah yang terjadi. Bukan apa yang Anda inginkan atau orang jahat inginkan. Nih, Amsal 11, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Gak boleh tidak adil. Yang jahat harus dihukum, bukan orang benar yang dihukum. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan kemudian orang dari maut. Jalan orang soleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan keselamatan dari kesukarannya. Lalu orang fasik menggantikannya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, dari penyaliban. Orang yang benar itu diselamatkan Bang Juma. Ini Iya. kata-kata hikmat ini Bang Juma. Orang Orang yang benar benar itu diselamatkan. Yesus Dari- benar enggak? Oh, ini bukan balik ke Yesus lagi Bang Juma. Nah, itulah susahnya Bukan kalau tentang setiap Yesus. Karena kan itulah Bang Juma, susahnya, Bung. Karena Yesus sendiri yang mengutip ini. Yesus dari yang mana mengatakan. Bang Juma bilang itu Yesus sendiri? Loh, saya tunjukkan. Saya tunjukkan, Bang. Itu Yesus, kan tunggu dulu, satu-satu Bang Juma. Yang Amsal Bang Juma bahas itu saya sangat suka sekali itu. Itu mengingatkan Iya. saya bahwa Iya. kita jangan pakai timbangan, jangan pakai Iya. timbangan yang curang, Iya. harus jujur. Orang jujur Oke. akan mendapat seperti ini. Itu kata-kata hikmat. iya. Bukan tentang nubuatnya si Yesus nanti digantikan Oh, nggak sama bisa orang. dong, nggak bisa. Coba. Iyalah, Anda itu nggak kan bisa. versi saya. Betul, itu kan Nah, versi saya. Kalau versi Bang Juma dasarnya dari mana? Ini dasarnya nih. Itu Yesus. Itu Ini Yesus dasarnya. yang digantikan. Ini dasarnya, Bung. Ini dasarnya. Ini pengakuan Yesus sendiri. Lukas 24:44. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ketika aku masih bersama kamu ya, bukan pada saat yang datang ke Paulus, datang entah kemana ya. Iya, Yakni betul. bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Musa. kitab Musa. nabi-nabi, Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab dan Mazmur. kitab Mazmur. Tadi Amsal kan termasuk Bang kitab Juma. nabi-nabi enggak? Betul, Amsal. Tapi bagi kami Bang Juma, tunggu ya Bang Juma, ini ada beda versi biar kita rulut.
Itu kan tulisan si Salomo, Bang Juma, Amsal itu. Kalau bagi Bang Juma, umat Islam, Salomo itu kan nabi. Sama kita tidak, Bang Juma. Salomo itu Nah, raja, makanya dia punya istri banyak, Bang Juma. masalahnya di Anda, bukan di saya. Ya itu Saya dia, mengutip, makanya kita ada nggak nggak, ketemu di sabar, situ. sabar. Ada nggak Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dan tertulis tentang aku di kitab kanonik Perjanjian Baru? Ada nggak? Tatonik, Ada. itu apa tatonik? Kanonik. Kanonik. Keempat kitab Anda, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Ada nggak Yesus merujuk ke kitab-kitab itu? Banyak. Di mana Yesus merujuk kitab itu? Orang Yesus saja nggak tahu kitab itu kitab apa. Kitab itu muncul sendiri. Dia kan berkhotbah, Bang Juma. Pernah berkhotbah kan membawa kitab Nabi Yesaya juga dibacanya. Genaplah nubuat ini katanya. Bukan bermaksud saya. Ada nggak Yesus mengenal buku-buku Anda? Aduh, susah saya berdiskusi kalau doktrin. Susah saya, Bang. Kalau saya berhadapan doktrin saya sulit. Oke, maaf Bang Juma. Next. Skip. Karena saya orangnya berdata. Kalau doktrin kancing baju pun bisa jadi Tuhan. Nih, ini Bang. Salut sama Bang Juma. Ini ya Bang, ini. Nih. Amsal 17:3. Orang fasik menerima hadiah, suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Jadi yang fasik ini penerima hadiah kan? Iya, korupsi lah. Ya, penerima hadiah lain korupsi. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27 nomor 25. Ini data yang menjadi rujukan Yesus bahwa dia harus pergi sesuai apa yang di Yesus nubuatkan, yang diceritakan tentang dirinya di Taurat. Ini Taurat nih. Ini Taurat. Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Sekarang pertanyaan saya, siapa di sini antara Yesus dan Yudas? Di antara Yesus, ini dengar dulu. Di antara Yesus dan Yudas, siapa yang terkutuk berdasarkan dalil ini? Yang menerima suap untuk membunuh orang benar. Yudas kan? Dari dapat apalah dia? Yesus berkata apa tadi? Aku harus pergi sesuai yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa. Iya. Taurat Musa nggak tadi Ulangan 27 ini? Oh, kalau saya nggak sampai sedalam itu juga agak susah, Iya. Bang Juma. Karena apakah itu suatu nubuat tentang Yesus, saya nggak bisa, saya takut. Taurat Ulangan itu termasuk Taurat. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang benar untuk membelokkan hukum. Yudas menerima suap untuk menyerahkan Yesus orang benar agar Yesus dihukum mati. Untuk membelokkan hukum. Betul. Nah, setelah kemudian orang benar ini ingin direncanakan dibunuh dan dikhianati, Yesus kan mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa. Apa yang tertulis tentang aku? Enggak ada namaku. Tetapi aku diidentikan dengan orang benar. Ketika Taurat berbicara orang benar, berarti itu bicara tentang aku. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 dan 8, jangan kau membunuh orang benar. Aku dong. Karena Yesus, Tuhan sendiri mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Berarti aku kebenaran, berarti aku orang benar. Boleh nggak aku dibunuh? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kehendak Bapa, jangan kau membunuh. Kutunjukkan dalilnya, Bung. Ini kehendak Bapa nih. Saya tertarik dengan yang Mbak Juma bilang tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau Ya, makanya jangan jadi Kristen, Bung. Jangan jadi Kristen. Kalau Anda menjadikan Yesus jalan benar, jangan menjadi Kristen. Bertobatlah dari angkatan jahat. Kan itu khotbah Petrus begitu. Nih. Jangan engkau menyebar kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Jangan kau turut mereka yang jahat. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara.
Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Nomor 7, kita loncat di nomor 7 nih, untuk Yesus nih. Nomor 7-nya. Nih. Yesus ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nomor 8, suap. Janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Jangan kau membunuh orang benar. Berarti jangan kau bunuh Yesus. Boleh nggak dibunuh Yesus menurut kehendak Elohim? Kehendak Bapa? Nggak boleh. Apa akibatnya? Janganlah. Apa akibatnya kalau membunuh Yesus? Akibatnya ya dosa dong. Dosa. Nah, kenapa kemudian kalau akibatnya adalah dosa, kenapa Bapak menjadikan orang yang disalib, pengkhianat yang disalib, pengganti Yesus yang disalib ini, siapa dulu Bang? Nanti Anda tanggapi. Menjadi Tuhan bagi orang jahat. Ayo, kan tadi kita sudah membaca tuh, pengkhianat, pemakan suap, kemudian orang fasik, orang yang tidak benar, yang menggantikan orang benar. Kalau benar yang terjadi Yesus yang bukan disalib, tetapi penjahat, tetapi penyesat yang memakai nama Yesus, lalu dituhankan oleh saudara Kristen, siapa yang merasa menang Bang? Tuhan atau iblis? Yang merasa menang ya. Kalau Iya. saya Bang Juma tanya, justru di situ kekalahannya iblis Bang Juma. Bagus. Karena Sekarang kalau saya ya, karena kan Tuhan itu sempurna menjadi Tuhan. Bahwa saya Mesias itu Oke, baik Bang, baik. sesuai Sekarang dengan sekarang kita kembali. Siapa yang menginginkan penyaliban? Tuhan atau iblis? yang menginginkan itu tidak ada Bang Juma. Iblis Cuma, dong. kenapa itu? Nah, itu memang suatu perdebatan juga Bang Juma. Dengan apa itu? Rudy Iskariot sama si Edis TV itu. Jadi Ya, saya nggak mau masuk ke situ. Ya, siapa yang menginginkan penyaliban, pembunuhan? Yang menginginkan itu bisa dibilang iblis sih, bisa juga sih. Ya, karena Ya kan iblis. ada juga Memang perumpamaan. iblis. Yesus kasih perumpamaan juga Bang Juma. Ada perumpamaan yang punya ladang ini mengutus anaknya ke ladang itu supaya untuk mengurus ladangnya. Ditengok pengurus ladang inilah, oh itu anaknya, itu Artapores, mari kita bunuh dia. Kan itu suatu perumpamaan juga itu. Sudah dibilang Yesus. Iya. Jadi yang menginginkan kematian terhadap Yesus kan iblis. Berapa kali iblis mencobai mengganggu Yesus agar Yesus dibunuh sama dia? Dibawa ke padang gurun, dibawa ke bukit yang tinggi, dibawa ke gunung yang tinggi, dibawa ke bumbungan bait suci. Ingin dibunuh Yesus itu oleh iblis. Apa tujuan? Ingin menggagalkan nubuat. Mencobai karena dia kan manusia 100% Bang Juma. Iya, dia 100% manusia. iblis ingin menghentikan misi Yesus. Nah, betul. Bisa jadi betul itu. Setuju saya. Nah, sekarang misi Yesus kan menyelamatkan. Iya kan? Dengan cara apa misi Yesus ini? Dia datang menyelamatkan dengan cara apa? Misi Yesus ya, menjadi manusia. Iya, sebagai manusia misinya. Bahwasanya presiden aja Bang Juma, tidak ada loh yang mau diludahin. Tidak ada loh. Ini Yesus itulah baik sekali Tuhan ini, dia menjadi manusia. Dia mau diludahin, dipaku sakit. Itulah misinya. Menunjukkan kasihnya sama kita. Jangan bawa doktrin agama Anda dulu dong. Kita kan bicara data ini. Kalau bicara doktrin,
ya semua orang bisa jadi Kristen. Islam itu berat, Bang. Di Islam itu berat. Sikit-sikit sujud, sikit-sikit sujud. Di agama Anda, semua makanan yang diharamkan di Torah bisa dimakan. Semua minuman bisa dimakan. Habis gitu nggak ada aturan wajib di Kristen. Sudah begitu kata Paulus, kalian bukan hamba Tuhan. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian adalah pewaris surga. Itu doktrin semua tuh. Mati, tidak ada siksaan kubur. Mati, langsung surga. Itu doktrin. Nah, kalau kita berbicara doktrin, manusia mana di bumi ini yang tidak ingin masuk surga? Tapi masalahnya, kita ini bukan hewan. Kita ini manusia yang diberi akal. Maka meskipun enak, meskipun nyaman, meskipun baik, tapi kalau tidak benar ya, sebagai manusia jangan diikuti. Makanya saya katakan, kita pakai dalil. Di Kristen ini apa yang susah? Siapa coba yang tidak mau hidup seperti Kristen? Semuanya mau. Bebas, mau ngapain saja. Lalu kemudian ibadah sekali seminggu, itu pun cuma datang nyanyi-nyanyi. Sudah begitu mati langsung surga. Siapa yang nggak mau, Bang? Semua orang mau pasti. Tapi kenapa Yahudi masih susah-susah sujud? Kenapa Yahudi masih susah-susah menjaga Sabat? Kenapa Yahudi masih susah melakukan 613 hukum dalam Bible kita mereka? Karena tidak semua orang bisa ditipu dengan tipu muslihat yang mengenakkan seperti itu. Makanya saya bilang kita pakai data gitu loh, kita pakai data. Nah, ketika kemudian Yesusnya datang mengajarkan kepada murid-muridnya, apakah dia datang untuk diludahin? Apakah datang untuk ditampar? Bukan kan? Justru yang melakukan itu terhadap Yesus orang yang tidak percaya kepada dia. Kan, dalilnya kan ada, Bang. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia datang menganugerahkan anaknya yang tunggal, siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya Yesus kan? Betul. Orang yang percaya Yesus mau nggak ludahin Yesus? Tidak dong. Oh tidak. Orang yang percaya Yesus mau nggak menyalib Yesus? Tidak dong. Nah, berarti sebatas percaya itu nggak ada penganiayaan, nggak ada penyaliban. Sebatas percaya kita sudah memperoleh hidup kekal. Ngapain ada sandiwara-sandiwara salib, diludahin, ditampar, ditonjok? Ngapain? Kan Tuhan mengutus Yesus hanya sekedar untuk dipercayai doang. Titik. Penyaliban itu rekayasa yang dibuat-buat oleh orang jahat agar orang percaya kepada selain Tuhan. Alamak. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga menugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iblis, Bang, iblis kebakaran jenggot, keluar tanduknya ketika semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Gelisah mereka, sehingga mereka mengambil kesimpulan, Yesus harus kita bunuh. Iblis ingin menghentikan misi penyelamatan Yesus. Orang yang Tuhan datang kepadaku. Sehingga mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus. Harusnya itu, andaikan Bang Suma hadir di zaman itu, Bang. Andaikan nih, Iya, betul. saya orang pertama yang akan berdiri paling depan menghalangi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mahkamah agama untuk melakukan eksekusi kematian terhadap Yesus. Saya rela mati menjadi martir untuk menjaga Yesus dari penganiayaan. Kenapa? Karena Yesus itu harus dilindungi. Sebab semakin banyak orang percaya kepada penginjilan Yesus, semakin banyak orang yang mendapatkan hidup kekal. Karena dia datang hanya untuk dipercayai. Dipercayai sebagai apa? Mesias. Iya. Bukan dipercaya mati di salib. Justru kalau kita membaca di dalam Lukas 14:50, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Saya katakan murid ini pengecut. Iya. Betul. Murid ini pengecut. Harus ditatar dengan Bang Sumas pemimpin berani. Harusnya ketika tentara Romawi datang ingin menangkap Yesus, mereka saatnya di situ untuk berjuang mati-matian memperjuangkan Yesus. Jadi dipotong telinganya Bang Dewa. Iya, tetapi apa yang terjadi?
Musuh Yesus kekuatannya sangat kuat, sangat besar. Betul? Dia didukung oleh kekaisaran Romawi. Sehingga murid-muridnya pun tak berdaya. Keluarganya tak berdaya. Teman-temannya tidak berdaya. Satu-satunya harapannya hanya Bapa Elohim. Nah, di sini rahasianya, di sini rahasianya. Maka ketika dia terpojok tidak ada penolong baginya, Bapak katanya, Bapak biarkanlah cawan ini please. Yesus diselamatkan, Bung, diangkat ke langit. Jauhkanlah cawan ini daripadaku, katanya. Nah, diangkat. Jauhkanlah musibah ini kan. Cawan itu cawan itu kan beban. Maka beban yang harus dia niaya bla bla seterusnya itu dihindarkan. Dia terangkat ke langit. Ini versi saya setelah membaca Bible. Bukan karena saya Islam ya. Setelah kemudian Yesus diangkat ke langit, oknum ditangkap. Habis ini abang boleh baca di dalam Lukas 22 nomor 67, 68, 69, 70, 71. Anda baca di situ. Oknum yang ditangkap ini ditanya oleh hakim-hakim, oleh mahkamah agama. Apakah engkau Yesus? Kenapa ditanya begitu, Bang? Karena mereka ragu, ini Yesus atau bukan sih? Apakah engkau Yesus? Dia mengatakannya, katanya. Nah, terus apa yang dikatakan oleh oknum tersebut? Apalagi gunanya? Apa gunanya aku menjawab? Apa gunanya aku mengatakannya? Walaupun aku menjawabnya, kau tidak akan percaya. Kau tidak akan percaya. Tetapi orang-orang itu tetap saja percaya kalau itu Yesus. Maka dia mengatakan, apakah engkau Mesias anak Elohim? Jawabnya, apalagi gunanya aku menjawab. Dan kalaupun aku bertanya kepada kalian, kalian tidak akan menjawabnya. 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan. Bapa. Mulai sekarang. Jadi yang bicara ini siapa, Bang? Yesus sebagai manusia pada saat manusia. Yang duduk di atas di sebelah kanan Tuhan siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Oh, oke. Tapi saya jawabnya boleh agak-agak banyak. Kalau 3 menit lah saya jawabnya, Bang Juma. 3 Boleh, menit lah ya. silakan. Oke. Kalau Tuhan, Bang Juma, kita ada Roh Kudus kan. Roh Kudus kan ada di hati Bang Juma, ada di saya, ada juga di mana-mana. Tuhan, Roh Kudus itu, tunggu dulu. Roh Kudus itu kan roh Allah yang hidup. Roh Allah. Ada berapa banyak Roh Kudus itu? Ada berapa banyak Allah itu? Bukan. Allah itu bukan 3, Bang Juma. Bukan 4. Tapi dia 1. Karena kemahakuasaannya dia bisa menjadi 3, menjadi 4. Dia bukan hanya Bang Juma di Jakarta, saya di Batam, orang tua saya di Medan, apa mungkin ada di mana. Dia bukan ada banyak, Bang Juma, cuman dia 1, tapi dia bisa berada di mana saja. Dia bisa jadi 3, Bang Juma. Anda Begitu, Bang Juma. membantah saya dengan doktrin, bukan? Iya kan? Betul nggak? Iya dong. Itu biar bahasa yang mudah dimengerti lah, Bang Juma. Itu Sama. doktrin. Kalau Bang Juma mau pakai ayat, ayatnya ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Yang mau disalib ini anak manusia, bukan Tuhan. Anak manusia yang mau disalib, bukan Tuhan. Apakah engkau Mesias? Apa katanya? Mulai sekarang anak manusia, bukan Roh Kudus. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Sekarang anak manusia ada berapa? Aduh, termute lagi dia. Di mute bang. Oh, Sekarang anak manusia ada berapa? Anak manusia bernama Yesus ini ada berapa, Bang? 1. Di atas anak manusia, di bawah yang sedang disidang anak manusia juga. Coba baca ayatnya, Bang Juma. Kayak mana ayatnya?
Nah, di situ dikatakan di data 69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Kan sudah kubilang, apa gunanya aku berkata? Kalaupun aku berkata, kau tidak akan percaya. Sebenarnya apa perkataan yang ingin diucapkan oknum ini menurut saudara? Aku adalah kan ditanya tuh, apakah engkau Mesias? Apa Iya. jawab orang itu? Apalagi gunanya aku menjawab? Meskipun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Kira-kira apa yang ingin dia katakan oknum ini yang tidak akan dipercaya oleh mereka, hakim-hakim ini? Mahkamah Agama. Kira-kira apa yang mau dia katakan? Aku adalah... Apakah engkau Mesias? Aku adalah... Engkau sendiri yang mengatakannya kalau nggak salah Iya. itu jawaban. Tetapi dia mengatakan, percuma aku menjawabnya. Sebab meskipun aku menjawabnya, kamu tidak akan percaya. Percaya. Nah, kamu tidak akan percaya. Kira-kira apa jawaban orang ini sehingga orang itu tidak percaya? Kalau dia mengatakan begini, Bang. Kalau dia mengatakan, aku adalah Yesus Kristus. Orang itu percaya nggak? Aku rasa tidak percaya kalau Bang Juma Kenapa? tanya sama saya. Enggak, orang-orang itu percaya enggak? Kalau orang yang Tidak percaya. mereka yang percaya kan? Oh, percaya ya? Ya, Lah, kalau tidak percaya kenapa mereka salib? justru karena mereka tidak percaya Bang Juma disalib. Loh, berarti mereka tidak menyalib Yesus. Disalib Ayo. dong. Iya, kalau mereka tidak percaya itu Yesus, berarti mereka tidak Mesias. salib. Kalau dia, nah, iya betul kan sudah jelas itu adalah Yesus pasti Mesias. Makanya ditanya, kalau dia orang ini percaya, apakah ini Yesus atau bukan Yesus? Nah sekarang permasalahannya, kalau Yesus, kalau oknum ini berkata akulah Yesus, betul, aku ini adalah Mesias. Iya. Nah, apakah imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi akan percaya kalau itu adalah Mesias? Aku rasa Bang Juma apapun yang dikatakan Yesus mereka tidak akan percaya Bang Juma. Tapi secara tak langsung Yesus mengatakan dia Mesias Bang Juma. Karena dia bilang kan apakah kalau nggak salah begini dia. Apakah engkau Mesias? Engkau sendiri yang mengatakannya. Itu jawaban Yesus berarti kan iya. Engkau sendiri yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku berkata menjawab dan apalagi gunanya aku bertanya. Nggak ada guna lagi. Iya. Nah, sekarang di bab sebelumnya, di ayat sebelumnya, data sebelumnya di 68, 67 dia katakan apa? Apa gunanya aku mengatakan kepadamu? Kamu tidak akan percaya. Apapun yang aku katakan kau tidak akan percaya. Nah, apa? Ini oknum ini ingin bicara tapi percuma kata dia. Percuma aku menjawab sebab kamu tidak akan percaya meskipun aku menjawabnya. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang ingin dijawabkan oleh oknum ini yang tidak dipercayai mereka? Apa kira-kira yang tidak akan dipercaya meskipun dia mengatakan dengan mati-matian? Orang imam-imam kepala ini tidak akan percaya. Kira-kira apa jawabannya? Ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Yesus? Anak Maria? Kira-kira apa jawabannya yang ingin dia katakan? Iya, aku adalah Mesias. Aku adalah Yesus Mesias. Kira-kira percaya enggak? Tidak percaya mereka itu Bang Juma. Kalau tidak percaya kenapa disalib? Tapi supaya jangan ada pemberontakan Bang Juma karena udah banyak pengikutnya Bang Juma. Berarti dia percaya dia Mesias. Setengah iya betul juga sih, betul juga Bang Juma. Berarti kalau dia mengatakan betul, aku adalah Mesias. Ya sudah langsung dia eksekusi, betul? Betul nggak? Iya, itu juga iya. Betul. Nah, Betul. bagaimana sekiranya yang dia rahasiakan adalah aku adalah Yudas? Mereka percaya nggak? Enggak lah, karena mereka kan mengenal Yudas. Mereka pasti makanya- mengenal Yudas. Mereka bisa membedakan mana Yudas, mana Yesus. Tunggu.
Ketika dia mengatakan, percuma aku menjawabmu, kamu tidak akan percaya. Sebenarnya oknum itu ingin mengatakan, hei, aku ini Yudas loh. Aku ini Yudas yang menggenapi kitab-kitab terdahulu. Aku orang fasik dipakai untuk pengganti orang benar loh. Tapi meskipun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Percuma lagi aku berkata. Percuma. Oke lah Bang Juma. Saya mengikut Bang Juma ini. Kalau tadi kan saya bantah Bang Juma. Ini saya mengiyakan Bang Juma. Oke. Oke lah, ini yang disalib ini Yudas. Masa sih mereka tidak bisa membedakan mana Yesus, mana Yudas? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan mana Yesus, mana Yudas, pertanyaan muncul sebelum saya bahas itu. Yang menjadikan Yudas serupa Yesus siapa? Waduh. Kalau Elohim itu kan? Bapak kan? udah pakai ayat Al-Quran. Di Alkitab tidak Enggak, seperti enggak. itu. Tunggu. Kan tadi ada dalilnya, Bung. Markus 16 nomor 12. Oke. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Tunggu. Yesus menampakkan diri Dalam rupa yang lain. dalam rupa yang lain. Hah? Baru saya dengar itu. Baca nanti. Di mana Markus. ayat? Coba. Saya tunjukkan. Boleh kita buka? Boleh. Mudah-mudahan aku benar ya. Padahal aku cuma ngarang doang. Saya pun takut juga Bang Juma. Saya pun takut juga. Mudah-mudahan saya benar juga ini. Aduh. Aku pikir sampean gak bakal tanya. Aku cuma nyerocos aja sih. Ya Allah ya Karim. Nggak didu juga. Saya pun begitu Bang Juma. Waduh. Mati. Tunggu. Aduh. Semoga Tuhan, jangan apa Tuhan. Waduh, sabar dulu Bang, sabar. Aduh, Markus berapa tadi aku sebut ya? Aku asal ngomong tapinya. Kita mudah-mudahan. Ngeri-ngeri juga ini. Ngeri juga. Oh Tuhan, tunjukkan kebenaran-Mu Tuhan. Di sini aku semata-mata hanya untuk menunjukkan kebenaran, bukan untuk menyesatkan. Amin. Jamalah Bang Juma, Tuhan Yesus. Markus 16:12, sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Seketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Benar berarti Bang Suma? Benar. Hebat Bang Juma, hebat. Nih, setelah Salut saya, kejadian Bang Juma. itu, nih terjemahan lama. Setelah kejadian itu, Yesus juga memperlihatkan diri dalam bentuk lain kepada dua muridnya yang lain. Makanya di dalam kisah para rasul. Keren. Makanya di dalam kisah para rasul 25 nomor 19 dikatakan begini, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan masih hidup, sementara yang lain mengatakan sudah mati. Berselisih paham. Hah? Berselisih paham. Ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah mati. Nah, inilah yang saya katakan, Bung. Jadi, ketika orang itu mengatakan, percuma lagi aku menjawab, kamu tidak akan percaya. Apa yang tidak kalian percaya? Apa yang mereka tidak percaya? Kalau oknum ini mengatakan, sebenarnya aku ini Yudas loh. Mereka tidak akan percaya. Kenapa tidak percaya? Tunggu Bang. Bayangkan, saking maunya Yesus itu mati. Kan Pilatus mengatakan begini kepada mereka. Hei, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun dari orang ini loh. Kenapa kalian pingin kali dia mati? Terus dia, di sini ada dua orang bernama Yesus, yang mana yang harus kulepaskan untukmu? Yang satu Yesus Barabas, dia ini penjahat nasionalis loh. Ini bukan, ini orang baik. Yang mana yang harus kulepaskan? Apa katanya? Lepaskan Yesus Barabas, salibkan untuk kami Yesus Kristus ini. Terus kemudian Pilatus berkata, hei, tidak ada niatmu sedikit pun membela dirimu? Oknum tersebut cuma diam saja. Karena percuma,
Dia mengatakan, Bung, sebenarnya aku ini bukan Yesus loh, aku ini. Percuma, karena kenapa? Perubahan bentuk fisik yang terjadi terhadap Yudas ke Yesus, itu kehendak Bapa Elohim. Tak ada yang bisa mengganggu-gugat. Maka karena Tuhan Elohim membalas dendam kepada mereka, maka Elohim mengatakan apa? Aku menjadikan Yudas yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu dan Kristusmu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah yang terjadi, Bung. Makanya orang jahat yang telah menjadikan Yudas ini sebagai Tuhan, itu jelas bahwasanya mereka akan mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk menyembah kepada selain Tuhan, yaitu Yesus, yaitu Yudas yang adalah iblis menurut Yesus. Di mana Yesus mengatakan Yudas iblis? Yohanes 6 nomor 70. Yohanes 13 nomor 2. Yudas adalah iblis. Berarti kalian menyembah iblis. Mari kita lihat satu data lagi sebelum kita bubar. Di dalam Matius 27, di situ dikatakan bahwa yang disalib adalah Yudas. Kita lihat keterangan catatan kakinya. Oke, mantap. Ini Bang ya, kita buka ya. Kalau sudah punya bini Bang, aku nggak capek begini lagi. Tapi satu aja ya Bang Juma. Jangan banyak-banyak bininya Bang Juma. Iya, satu aja lah, satu aja. Dia yang kusuruh nanti perlihatkan perlihatkan materi, bukan aku yang capek kayak gini mutar-mutar. Nah, perlihatkan kamera sayang. Diputarkan lagi. Nah, ini lihat nih. Matius 27 nomor 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Betul ya? Betul. Karena penyesalannya. Catatan kaki kita lihat dari internal Kristen sendiri dikatakan begini. Matius 27 nomor 5, ini catatan full. Dari Matius 25. Penulis Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri seperti yang ada di Kisah Para Rasul 1:18, mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, titik. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Gimana? Disalibkan? Gimana? Nih. Sedangkan ini Bung, ini di sini Yudas mati. Ini menggantung diri. Ternyata catatan Matius, penulis Matius, mati dengan kondisi seperti itu pada zaman itu. Ini nih, mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Yudas disalib. Yudas disalib, Bang. Itu data terakhir dari saya untuk sementara. Saya masih punya banyak data-data yang kontradiksi sangat tajam terkait dengan informasi kematian Yudas. Itu kontradiksi informasinya Bang. Ada yang mengatakan dia beli tanah dulu baru gantung diri. Ada yang mengatakan dia gantung diri, yang beli tanah itu adalah imam-imam. Ini kontradiksi yang sangat tajam. Kalau data yang saya sajikan ini, penyesalannya dia telah menjual mengkhianati Yesus. Iya, makanya tadi kan kita melihat catatan kakinya mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Disalibkan berarti ada yang menyalib. Itu catatan yang penting, ada yang disalib. Bukan disalib menggantikan Yesus. Tapi disalib juga dia. Bukan mati disalibkan nantikan Yesus. Iya, bukan menggantikan Yesus. Kan telah kematian Yesus ya teman-teman. Iya, bukan menggantikan Yesus. Ya, betul. Tetapi disalibkan dan dikira itu Yesus. Bahkan Yesus, sama dulu. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 tadi itu kan, memang harus aku pergi sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang aku di kitab Taurat, di kitab Mazmur, betul?
Di kitab Mazmur, Yesus berkata, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati, kata Yesus, Bang. Di kitab Mazmur. Nah ini, memang semakin berat. Makanya saya katakan Tuhan membuat Tuhan baru, yaitu Yudas. Apa? Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Di Mazmur dia mengatakan itu. Coba baca ayat yang Mazmurnya Bang Juma. Baik, saya tunjukkan aja, Bang. Saya tunjukkan lewat ini. Boleh ya teman-teman yang izin ya? Kita tunjukkan supaya tidak ada dusta di antara kita, yang ada hanyalah cinta. Oke? Terputus-putus lagi abang ini. Iya. Sudah normal kayaknya. Oke. Kita lihat ya Bang ya. Nah ini caranya nih, teman-teman anak-anak didik saya di bawah yang nyimak ini, silakan Anda perhatikan. Nah ini Bang, saya buka lagi. Ini kalau sudah punya bini Bang, nggak susah kayak gini aku Bang. Karena Amin. belum ada. Semoga cepat Bang Juma. Makanya Dari belum yang punya Kristen Bang Jarle. Bisa Mana juga. tahu jadi ini. Bisa. Nanti setelah mualaf baru nikahi kan ya? Betul nggak? Ah nih Bang. Habis mualaf Baru dinikahi. Ah ini nih, Mazmur 18 Bang. 118 di data 17-nya dikatakan begini. Ini 17-nya. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak akan mati Bang. Kenapa saya mengatakan ini adalah Yesus? Kita baca nomor 22-nya. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu Yesus kan? Betul, Yesus, kalau kan? itu saya setuju sekali, sangat setuju. Ini kita lihat nih. Kisah Para Rasul 4:11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti yang tadi yang mengatakan aku tidak makan mati ini siapa? Ah, kalau itu aku belum sampai situ sih ilmuku Bang Juma, tapi Loh, itu tadi bisa iya bisa Yesus, tidak juga. Aku Enggak, tidak kalau batu akan... penjuru dunia, batu tukang-tukang bangunan, betul, saya sangat setuju. Iya, masalahnya ini runutan cerita aku. Betul. Aku. Saya benarkan aja lah Bang Juma. Betul. Berarti Tuhan Yesus kan nggak mati Bang Juma. Kan nggak mati Bang Juma. Berarti yang mati Hidup di atas lagi. salib siapa? Enggak. Yang mati di atas salib siapa? Betul, itu Yesus mati juga. Jadi susah juga sih mau menjelaskannya. Betul. Cuman dia kan turun ke dalam kerajaan maut dan hidup kembali pada hari ketiga Bang Juma. Nah, Dan apakah naik ke surga. Oke. Apakah Anda masih dikategorikan sehat ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati, tapi Anda mengatakan itu Yesus tapi mati dan hidup lagi kembali? Karena kami sama juga begini Bang Juma ya, orang Kristen pada umumnya bilang kami menyembah Tuhan Allah yang hidup, bukan berarti dia tidak mati. Jadi bingung juga ya, bingung kan? Saya pun bingung juga jelaskannya. Berarti lah harus masuk ke doktrin, membantah dalil. Bang Juma tidak suka itu, jadi saya tidak mau masuk lagi. Bukan masalahnya, bukan itu abangku. Di Amsal 3 nomor 5 dikatakan begini, dengarkanlah didikan Elohim, jangan berdasarkan pikiranmu sendiri. Coba baca Amsal 3 nomor 5. Enggak boleh. Nah, sedangkan Anda kan bersama pikiran, sementara dalilnya kan ada di situ. Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Makanya dia akan naik tuh. Nanti setelah dia turun kedua kalinya, baru dia ceritakan semuanya. Dulu kalian begini, dulu kalian begini. Enggak, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Kan itu intinya. Nah sekarang, apa sih susahnya kalau kembali aja kepada jalan kebenaran menyembah Tuhan yang mengutus Yesus? Itu aja sudah cukup kan? Oh, oke. Saya jawab itu.
Boleh? silakan, silakan. Tuhan Allah yang hidup. Kalau mengenal Yesus, Bang Juma, mengenal Yesus, saya lebih tahu lagi bahwa Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu menjadi manusia. Baik sekali kau Tuhan. Presiden aja belum tentu mau diludahin Bang Juma. Belum tentu dia mau Ya, dipaku. Ini Tuhan loh. Itulah ya, saking baiknya dia, saking sayangnya dia sama kita. ya. Oke, baik. Saya baru satu lagi. Ya, Kenapa silakan. saya menyembah Yesus? Karena saya Silakan. sudah tunjukkan mujizatnya Bang Juma. Saya Oke, ketemu baik. setan, saya sebut aja dalam nama Yesus, Bang Oke. Juma praktek lah. Nanti Bang Juma lacak di mana ada tempat-tempat yang angker, Bang Juma praktekkan lah. Hanya Oke. nama Yesus loh Bang Juma. Siapa dia Bang Juma? Hanya dalam nama Yesus. Baik. Kuasanya nyata Bang Juma. Baik, kan tadi saya sudah bacakan di awal. Inilah susahnya kalau orang sudah terdoktrin, akal sudah mati, Bang. Tadi Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Anda juga tahu bahwa Yesus mengusir orang yang bermujizat pakai namanya. Tapi itu enggak Anda enggak ngeh. Anda enggak paham Kan ada itu. ujungnya. Engkau berbuat kejahatan. Karena dia berbuat kejahatan Bang Juma. Ujungnya enggak Bang Juma. Enggak selesaikan Iya. ayatnya. Ya, berbuat kejahatan. Apa kejahatan yang Anda lakukan? Saya? Iya. Oh saya banyak. Saya bukan orang lain. Itu itu dia. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita berbicara tentang konsep ini, bagaimana kemudian Yesusnya datang mengatakan tentang keselamatan itu kan cukup dia dipercaya. Hidup kekal itu percaya dia. Percaya dia saja. Udah selesai. Kenapa harus diembel-embeli? Harus ada Tuhan begini, ada harus begini dan seterusnya. Anda cukup percaya Yesus itu datang sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel seperti iman kami. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu kepada kalian. Cukup terima itu saja, kalian sudah hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Selesai, hidup kekal. Kita sudah dapatkan hidup kekal. Sekarang permasalahannya seperti ini. Ketika iblis datang ke Yesus di Lukas 4, Matius 4, apa kata iblisnya? Yesus, kadia, kau kesini dulu. Come here, kata iblis. Sama dia. Ya, lihat segala kemegahan dunia, segala kerajaan dunia. Kau lihat ini Yesus? Kata Yesus, iya aku lihat. Kenapa rupanya? Kalau kau menyembahku, segala kemegahan dan kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu. Itu kata iblis. Sebab, kata iblis, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Benar enggak iblis itu berkuasa memberikan kuasa kepada pengikutnya? Bisa, betul. Pintar abangku ini. Termasuk memberikan kepada Anda ketika memakai nama Yesus. Iblis tidak pernah mengajarkan mengusir nama Yesus dalam nama mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, Saya kita buktikan. pastikan itu bukan ajaran iblis. Baik sayang, kita buktikan saudaraku ya. Di Matius 7 tadi dikatakan begini. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga? Jadi ada orang yang bermukjizat mengusir setan pakai nama Yesus. Betul ada kan? Tapi Yesus sabar. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Berarti pertanyaan saya, yang datang ketika orang jahat ini memakai nama Yesus, yang datang kepadanya membantu dia mengusir setan bermujizat itu siapa? Coba baca lagi, maaf. Permintaan terakhir Bang Juma, karena kita berulang-ulang bahas ini. Coba dibuka lagi Bang Juma, kita baca pelan-pelan. Oke. Pada hari terakhir, banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Banyak orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat dengan namamu? Bukankah kami bernubuat dengan namamu? Mengusir setan pakai namamu juga. Mengusir setan pakai namamu. Wah, hebat sekali ya namanya ya. Iya. Oke. Dan bermujizat pakai namamu. Mujizat pakai namamu.
Hanya- pada saat itulah aku akan Pada- berterus terang kepada mereka. Enyahalah ini kata- daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, Bung. Nah, oke. Orang ini melakukan mukjizat mengusir setan pakai nama Yesus. Benar-benar setannya pergi, benar-benar mukjizatnya terjadi. Tapi Betul. Yesus menyangkal, aku tidak mengenal engkau. Nah, pertanyaannya, siapa yang datang membantu orang ini dalam nama Yesus? Kalau Yesus yang asli tidak Oke. mengenalnya, siapa yang datang? Oke. Jadi, ini saya agak panjang ya Bang Juma, karena Ya, tadi kan ini silakan. kan agak kita kan berulang-ulang ini. Jadi Silakan. saya izin 2-3 menit menjelaskannya. Sama saya dengan saya ini pendeta Bang Juma. Ya. Ini matilah saya kan, jumpa Yesus lah. Ah, saya ini pendeta. Jadi saya bilang sama Tuhan Yesus, Yesus, saya ini sudah menyembahmu, saya sudah Tuhan setiap hari Minggu saya Tuhan. Saya melakukan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dalam namanya. Tapi saya ini pembuat kejahatan, tidak sesuai dengan buah yang saya lakukan. Yesus akan mengusir saya, tidak mengenal saya, tidak menghadir saya. Itu bukan berarti orang yang mengusir setan dalam nama Yesus itu suatu kejahatan. Tidak seperti itu, Bang Juma. Oke, bukan itu maksudku. Tapi perbuatan saya itu tidak sesuai. Bukan, makanya ada yang dibilang Tuhan. Bukan orang yang Tuhan yang datang kepadaku, tapi orang yang melakukan Oke. kehendak Bapa lah yang akan datang kepadaku. Oke, bukan di Iman, situ pengharapan, poinnya. dan kasih. Iman itu betul bagus. Pengharapan, doa itu bagus. Cuman kalau dia tidak buat kasih, itu tidak akan ada masuk surga, Bang Juma. Bukan itu maksudku, Bang. Orang yang mengusir setan kan pakai nama Yesus. Betul, saya juga. Setannya pergi beneran. Iya. Berarti yang datang membantu orang ini siapa? Yang datang membantu orang ini, kuasa nama Yesus itulah yang membantu, yang makanya Yang hanya datang, namanya loh, hanya menyebut namanya loh. yang Hanya nama datang, Yesus. yang datang pasti ada yang mengusir setan itu, nggak mungkin tidak ada. Pasti ada yang datang, kekuatan yang datang, ada kekuatan, bukan hanya nyebut Ada. nama. Nama Yesus itu mengandung kekuatan kan? Berarti ada Betul. kekuatan yang datang yang mengusir setan tadi. Pertanyaannya yang datang ini siapa? Kuasa namanya itu, hanya kuasa namanya. Iya, siapa yang datang? Yesus kan? Bisa jadi. Yesus. Iya kan? Ya kan? Kalau orang tidak percaya, meskipun mulutnya robek nyebut nama Yesus, tidak akan terjadi. Orang itu Betul harus sekali. percaya. Nah, maka ketika orang itu menyebut nama Yesus, yang datang wajib Yesus dong. Betul. Setan terusir dalam nama Yesus. Ya kan? Ketika ketemu dengan Yesus yang asli, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Karena perbuatannya yang jahat. Berarti yang datang tadi kepada dia, itu siapa? Yesus. Kita kan Kenapa dia mengatakan aku tidak mengenal? Berarti Yesus bohong. karena perbuatannya yang jahat. Nah, kenapa Karena dia mengatakan? ada perbuatan sama dengan pendeta, Bang Juma. Pendeta pun kita, kalau bagi orang Kristen mengusir setan ini, kita bukan suatu hal yang menakjubkan. Iya, Bang. Dalam nama Yesus itu gampang sekali, siapa aja pun bisa. Nah, sekarang Masalahnya kita ini melakukan kehendak Bapa, tidak kasih, nggak berbuat kasih, tidak. sekarang bisa nggak iblis yang datang memakai nama Yesus membantu orang jahat tadi? Tidak akan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Waspada, coba ayatnya di mana? Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku, coba ayatnya di mana? Matius 24 yang 4 tadi, waspadalah agar Coba. kamu jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat, Oh. banyak planos. Oh, Mesias palsu. Mesias. Bukan Mesias iblis, kan? Bang Juma. Mesias palsu itu saya mengaku Mesias. Jangan Ya. dipercaya. Atau si Jono, ada di sana si Jono mengaku Mesias. Jangan dipercaya. Bukan iblis. Loh, iblis kan bisa memakai nama Yesus, Bung. Coba Bang Juma ayatnya di mana? Kan iblis bisa memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang Penyesat. kepadamu. Kan begitu. Sekarang Anda sebagai orang yang bisa mengusir setan kan? Mengusir, bukan orang kemasukan ya Bang Juma. Saya jumpa
kalau orang menyembuhkan orang yang kerusukan, saya tidak bilang begitu. Cuman saya pernah berjumpa dengan setan, mendengar suaranya, berjumpa, saya sebut aja nama Tuhan Oke. Yesus. Oke. Tarik. Kesaksian ini kalau didengarkan oleh orang Kristen yang percaya kepada data itu, di rumahnya ada setan, Anda bisa dipanggil kan? Pak, tolong Pak, di rumah saya ada hantu banyak setan. Kalau malam ada suara menangis, ada suara begini. Mau nggak Anda membantu dia? Mau. Anda Saya akan- datang. apa yang saya lakukan? Tunggu dulu Bang Juma. Apa yang saya lakukan? Saya Anda akan berani. datang. Tunggu dulu Bang Juma. Apa yang saya akan datang? Saya akan berani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Nah itu. Saya akan berani seperti itu, mengerti dia dalam nama Yesus. Oke. Anda akan datang kan? Anda masuk nggak dalam kategori waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku? Betul, tapi saya bukan orang baik loh. Jangan bilang pula nanti saya orang baik. Saya orang jahat Bang Juma. Memang Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi kurang lebih seperti itu dia Bang Juma. Sekarang seperti kuncinya, saya inilah. Pendeta-pendeta juga ada. Oke. Kuncinya orang jahat itu dinilai tidaknya berdasarkan kehendak Bapa. Betul? Oke. Kehendak Bapa satu, menyembah Yesus atau merasulkan Yesus. Kedua-duanya betul. Di mana Bapak mengajarkan menyembah Yesus? Bapak menyembah Yesus. Ayatnya itu ya. Karena kalau ditunjuknya ayatnya di mana ditulis saya itu dia katakan. Tapi saya salut sama Bang Juma. Bang Juma saya sebut sedikit aja ayatnya, kurang lebihnya aja Bang Juma bisa menyempurnakannya. Bahkan Bang Juma tahu ayatnya di mana. Itu saya salut sekali. Makanya kalau ada orang yang menyepelekan Bang Juma, saya orang terdepan itu yang mengatakan kenapa kau sepelekan Bang Juma? Saya orang terdepan. Bung, Yesus mengatakan Bung di dalam kesaksiannya ya, Yohanes 5 nomor 36. Apa kata beliau? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes Pembaptis kesaksiannya kalah. Apalagi kalau kita manusia-manusia belakangan ini. Yesus bersaksi apa? Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, apapun itu, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dia bersaksi dia utusan Bapa. Dan yang paling kuat argumentasi Yesusnya di mana? Di nomor 31-nya Bang. Apa kata Yesus? Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Nomor 37, Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Makanya saya tanya, di mana dalilnya Bapak memerintahkan manusia bersaksi yaitu menyembah Yesus? Anda tidak bisa memberikan dalil. Pada Yesus mengatakan, bila aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Bapak harus mengiyakan dulu, baru betul. Lah, bagaimana kalau saudara Henok yang bersaksi tentang Yesus? Harus ada Bapak Elohim juga bersaksi tentang itu. Nah, kita cari. Namanya itu. Nah, Kudus. mana kesaksian Elohim terkait agama Kristen ini? Katolik, Protestan, apapun itu. Kesaksian Elohimnya mana? Melalui nubuat nabi-nabi. Wah. Nabi-nabi kan bernubuat. Nabi-nabi kan bernubuat kan dari Tuhan Allah Israel. Nah, oke. Mana nubuatan nabi-nabi terkait dengan Tuhan akan turun ke bumi menjadi manusia, mati, dibunuh manusia untuk menyelamatkan manusia? Di mana itu tertulis? Dia akan mati ada Bang Juma, dia akan lahir dari keturunan Daud ada Bang Juma. Tadi dia itu akan lahir dari. Tapi kalau malaikat intinya aja lah, mungkin kalau yang kesana itu agak susah. Intinya malaikat sendiri Bang Juma waktu sama gembala-gembala mengatakan hari ini telah lahir Tuhan kita di kota Daud. Itu malaikat loh Bang Juma. Tidak ada gembala loh. Makanya gembala datang membawa satu persembahan. Lukas 2 nomor ikut bintang timur. Coba dibaca itu Bang Juma. Saya Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Oh, juru selamat ya. Kristus Tuhan di kota Daud.
Kristus Tuhan, kan mirip-mirip juga itu kan. Tuhan Kristus di Tuhan kota di kota. Daud. Kristus itu apa bang? Kristus itu kalau aku tanya ke situ agak udah harus STH ini. Kristus itu ya Yesus Kristus. Kristus itu Kristen. bukan, Kristus itu orang yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu arti Tuhan. sebenarnya. Kata Tuhannya Bang cuma hilangkan atau apa itu? Tidak dihilangkan. Oke. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Coba buka dulu, Bang, ayat Alkitab itu Bang. Ayat di mana ditulis Bang coba? Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 ayat 11. Coba dulu. Enggak, di Google. Coba pinjam ke HP-nya. Sebentar ya Bang Juma. Iya, silakan Bang. Lalu saya Bang Juma ini udah kapan beta pun kalah bisa saya bilang ini. Iya. Lukas berapa tadi? 2:11. 2 ayat 11 ya. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Bang Juma hilangkan. Ingat Bang Juma, nggak boleh menghilangkan ayat Bang Juma. Banyak orang sudah menghina Roh Kudus, mati. Dibilangnya Roh Kudus, mati. Menghina Yesus, satu keluarga mati tabrakan. Banyak Bang Juma. Jangan, itu suatu dosa yang besar loh Bang Juma, menghilangkan ayat gitu. Oke. Saya buka ya di sini ya teman ya. Kita lihat ya. Baik ya. Nih, masih nampak nggak ini? Saya nyalain lampu dulu ya. Ini yang terakhir Bang ya. Di sini udah maghrib. Ya. Ini terakhir Bang. Ini maghrib di sini. Oke, ini kalau saya sudah punya bini Bang, aku nggak susah sekali nih buka gini Bang. Langsung ku suruh biniku tunjukin Bang. Tapi kan belum ada yang lamar aku Bang. Jadi tenang aja dulu sendiri. Nih, di sini kita lihat dulu di sini Bang. Jangan banyak-banyak. Nih. Ini Bang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus kan ya? Ya, betul. Yaitu Kristus. Nah, Kristus, di sini Tuhan. ya, kita klik Kristusnya dulu. Kristus. Kalau kita klik Kristus, ini Kristus kan? Kristus ini artinya apa, Bang? Mesias. Ya. Milik Kristus nih, Kristen. Diurapinya, diurapi Tuhan kan? Diurapinya. Kristus pun. Nih. Kalau kita lihat, Kristus artinya yang diurapi. Yang diurap tuh. Yang diurap. Kristus itu artinya yang diurapi. Berarti kalau kita kembalikan dengan terjemahan, ini kan bahasa Yunani nih Bang. Kristus ini kan bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan lengkap bahasa Indonesia, maka artinya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan. Yang diurapi Tuhan Bang. Koma Bang Juma. Juru selamat, yaitu Kristus, koma. Tuhan. Oke, kalaupun Tuhan Anda paksakan menjadi Tuhan, ada koma. Padahal dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma Bang. Ini Tuhan ini apa? Coba kita klik. Tuhan. Ini Bang, bukan Tuhan Bang nih. Kurios Bang. Apa itu? Kurios itu Tuhan Bang. Tuhan. Ini Tuhan Bang. Kalau sama itu Bang Juma. Enggak sama. Kalau Tuhan bahasa Jawa Bang Juma Gusti sama raja pun kita panggil ya Gusti, sama Tuhan pun. enggak bisa. Kalau Tuhan itu Bang, kalau Tuhan larinya ke kurios. Nah, ini kita lihat ya, posisi Kristus ini kita lihat di data ini. Tadi Yesus itu Kristus kan? Nah, kita lihat apakah Paulus juga Kristus? Ini kita lihat. Ternyata Paulus tidak mau kalah, dia juga Kristus nih. Roma 16 nomor 7. Salam pada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku, sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul.
dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebenarnya ini bukan Kristen di sini, ini penipuan ini bang. Kita lihat di sini, Masuk ke situ. penipuan itu. Bukan Kristen itu bang. Ini Kristen Kalau ya. Ini masuk ke Kristen situ, bang. Bang Ini, Bang, ini. Nursena contohnya yang Ini bukan Kristen bang. Kita klik nih. Kita klik. Ini bukan Kristen. Ini Kristen kan? Kita klik. Bukan Kristen bang. Kristus. Berarti Paulus juga Kristus bang. Kalau ini Bang Juma, saya bahas Ini. Indonesia aja Bang Juma. Kalau Ini udah Kristus, masuk ke bahasa Yunani, bahasa yang apa, diurapi. udah pusing. Berarti Paulus juga diurapi bang. Nih. Berarti kalau pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, berarti Paulus ini juga adalah Tuhan karena dia adalah Kristus, bang. Gimana dong? Kalau bahasa Yunani, Bang Juma, saya ampun DJ, nggak bisa ini- masuk apa-apa. Bahasa Ya. Indonesia aja lah Bang Juma, bahasa Indonesia. Masalahnya kitab Anda itu Sama maaf Bang Juma, saya potong. Sama dengan orang Jawa. Orang Jawa Gusti katanya, ya Gusti Allah. Sama raja pun dibilang Gusti juga. Jadi itu bukan udah pembahasan sama Bambang Nursena itu. poinnya, Kalau saya bukan di nggak bisa situ, abangku. ke situ. Poinnya bukan di situ. Bukan masalah bahasa atau apapun itu. Poinnya adalah Bahasa Indonesia aja lah. tadi Yesus Anda tuhankan karena Yesus di situ dikatakan Kristos. Ya kan? Kristos Tuhan kan? Kristos Kurios. Iya kan? Ternyata Paulus juga Kristos. Ngarang udah. Makanya Anda tidak perhatikan nih. Alamak abangku ini Karena Bang Juma bawanya ke bahasa Yunani, entah bahasa apa itu. Kalau itu Loh. saya nggak bisa, ilmu saya nggak sampai ke situ. Bukan. Yesus Pendeta aja pun belum tentu bisa masuk ke situ. Itu Bambang Nursena. Lukas, Bang. Lukas 2:11 mengatakan Yesus Kristus. Roma 16 nomor 7 Paulus juga mengaku aku Kristus. Kalau Kristus sama dengan Tuhan, berarti Paulus sama dengan Tuhan. Enggak lah, Karena- pernah lah Paulus. Coba lah mana ayatnya. Paulus bilang dia Kristus. Oke, baik Bang ya. Bahasa Indonesia ya, jangan nanti dibawa bahasa Yunani pula. Oh, enggak bisa. Coba lihat aja dulu nih, Bang. Saya perlu ambil sekolah khusus lagi di bahasa Yunani. Oh, bukan, nggak perlu, Bung. Kan ini originalitasnya kan nampak nih. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus, saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum aku. Betul, apa salahnya di situ? Ini terjemahan salah, Bang. Terjemahan salah. Yang benar telah ini. menjadi Kristen sebelum Nah, aku. Kristen itu terjemahan salah. Kita lihat di sini, Bang. Ini Kristen ini bahasa aslinya apa sebenarnya disembunyikan? Ini Kristus, Bang. Lah, apa yang salah situ? Saya pusing. Nah, Kalau masuk dibahas ini saya bingung. Yang salahnya berarti mana? loh, ini tadi apa ini, Bang? Yang tadi Yang telah Lukas itu. Oke lah, saya iakanlah Bang Juma. Kristus. Nih, Yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Apa yang salah? Kan Ini memang, Yesus- memang Paulus kan menjadi Kristen kan baru-baru aja. ini kan Kalau Kristus. Antikristus. Ini kan Yesus, Bang. Ini kan Yesus. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Anda mengatakan, Anda mengatakan ini Tuhannya Tuhan. jangan nggak disebut. Tuhannya jangan nggak disebut. Tuhan. Nah, itu dia Bang Juma. Iya, oke, Tuhan di kota Daud. Nah, oke. Tuhan kan di kota Daud. Itu malaikat loh yang ngomong, malaikat. Iya. Nah, sekarang Kalau dalam malaikat- bahas Kalau malaikat ngomong masih Bang Juma bantah, nggak tahu lagi saya. ini kan Kristus, Bang. Yesus ini kan Kristus. Betul. Tuhan di kota Daud. Oke ya. Nah, Ya, di kota Daud, di Israel. Kristus ini kita masuk ke dalam bahasa aslinya. Ini Kristus, kita masuk ke dalam bahasa aslinya. Di sini Kristus. Iya. Nah, sekarang ketika masuk kita ke Paulus, Kristus juga Paulus ini.
Pengikut Kristus maksudnya itu abang. Tidak ada pengikut Kristus, Bang. Makanya dengar Kristen. baca dulu di sini abangku nih. Yang telah Kristen itu kan menjadi Kristus juga. Oh, Makanya- Kristen. makanya, Bang. Kristen beda bahasa Yunaninya, Bung, kalau Kristen. Oh, gitu ya. Ini bukan Kristen, kalau Kristen Kristianos. Nah, kita lihat ya, buktikan Kristianos atau bukan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul berapa itu? Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Coba ini kita lihat. Ini, Bang. Nih. Ini Kristianos. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Nih, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini Kristen. Oh, sejarah Nah, Kristen kita- mungkin ini. Nah, ini Kristen beneran. Kita lihat original teksnya yang asli Kristen. Ini dia. Disebut Kristen nih. Ini Kristianos, Bang, kalau Kristen. Sedangkan Paulus adalah Kristus, Yesus juga Kristus. Berarti dua-duanya Kristus. Udah capek tanganku, Bang. Terima kasih Bang Juma. Tapi saya salut sama Bang Juma. Bang Juma bukan hanya bahasa Indonesia lagi, udah sampai bahasa Yunani. Nah, Enggak kalau juga, bahasa Bang. Yunani mantap itu Bang Juma. Berarti kan itu kan mungkin Bang Juma bisa lari ke Bambang Nurseno Bang Juma. Untuk Bambang tukar Nurseno pemahaman, nggak berani, dia udah berapa kali kita ajak diskusi nggak mau, dia nggak mau, Bang, diskusi. Udah Oh, pernah iya. 3 tahun yang lalu, 6 tahun lalu pernah, 3 tahun lalu juga pernah, nggak mau dia. Dia hanya fokus untuk menolok saja, menolok untuk umat. Dia nggak mau lintas agama. Begitu, Bang. Kita Oke ya Bang. sampai sini dulu, kita mau ibadah. Terima kasih udah diskusi dengan baik, ya. Tuhan Yesus berkati ya Bang Juma. Terima kasih, Abang. Terima kasih. Iya, makasih. Makasih, Oke. Bang Juma. Oke. Oke, saya tutup ya, teman-teman. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, kawan-kawan. Ini yang dikatakan Al-Quran. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka akan seperti kambing itu kambing, maaf nih. Kambing kalau ditanya apapun yang kita tanyakan kepada kambing, dia cuma ngembek, mbek, mbek. Kita sampaikan jangan kau makan itu nanti sakit perutmu, mbek, mbek. Jangan kau makan itu, mbek, mbek. Dia hanya mendengarkan suara, tetapi dia tidak mengerti apa makna suara tersebut. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak beriman. Mereka hanya mengikuti sangkaan-prasangkaan mereka saja. Ketika Al-Quran mengatakan Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka dan penolong mereka, maka orang-orang ini akan cenderung melawan akal sehatnya dan mengikuti isi daripada doktrin dogmanya. Membantah dalil. Kenapa membantah dalil? Baik itu di kitabnya apalagi di Al-Quran. Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap mereka mendapatkan petunjuk. Padahal sesungguhnya mereka hanya mengedepankan keinginan daripada Tuhan atau sembahan-sembahan mereka. Nah, ini. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi tugas kita, saya katakan tugas kita hanya menyampaikan. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada mereka teman-teman kita Kristiani. Kalau mereka mau mendengarkan silakan, tidak mau mendengarkan juga nggak apa-apa. Minimal ada teman sharing berdiskusi yang mau mendengarkan kita, bukan saling menghujat. Ya, ini yang kita inginkan. Mereka mendengarkan, kita mendengarkan mereka. Yang pastinya yang kita simak tadi ini adalah data versus doktrin, kan gitu. Dalil versus dalih. Semuanya sudah kita sampaikan kepada saudara kita. Ya, mereka membantah. Mereka tetap aja harus memperjuangkan Tuhan mereka. Itu fakta. Karena Tuhan mereka kan itu tadi yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya setan inilah yang Tuhan angkat, yang Tuhan lantik. Innahumut tahal syayatin aulia. Dijadikannya setan ini sebagai penolong
Bagi mereka, karena mereka tidak beriman. Apa yang diajarkan tentang Yesus, Yesus mengajarkan dirinya, itu tidak diimani. Yang diimani adalah bagaimana kekuatan-kekuatan yang muncul, tersusun supaya Yesus jadi Tuhan. Apapun mereka lakukan untuk menjadikan Yesus Tuhan. Dan memang Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat untuk orang yang menyalib Yesus. Jadi kita nggak bisa, oh kamu harus menuhankan satu Tuhan. Karena memang Tuhan sendiri yang membuat Tuhan baru untuk orang-orang yang menolak Yesus sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Jadi dijadikanlah pengganti Yesus ini sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Tadi kita sudah membuktikan ke dia bagaimana Tuhan membuat Yesus yang mereka salibkan, dan Yesus yang dimaksud di sini adalah Yudas Iskariot. Kita sudah buktikan dengan data, dengan dalil. Kita tidak main-main. Kita juga buktikan pengakuan Yesus di Mazmur bahwa dia tidak akan mati. Nah, apa yang terjadi? Dia mengatakan itu kan kemanusiaannya, tapi kan Tuhan itu tidak matinya, dan Roh Kudus itu Tuhan ada di mana-mana. Masuk ke doktrin, kita digiring menjadi pengikut dogma doktrin juga. Tapi alhamdulillah, karena kita Muslim, pasti kita lebih mengedepankan dalil akal dan dalil nakli. Saya kira begitu teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kalimat yang kurang baik untuk Anda simak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari selama ini. Apapun itu, yang pasti tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas semuanya. Teman-teman yang mendukung live kita ini, terima kasih. Kita sampai pada poin 1,4 M. Cuman love orange-nya ini yang tidak bergerak, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan tembus 10K ya teman-teman. Karena itu ternyata menurut Bang Arif sangat berpengaruh sehingga banyak orang yang akan masuk untuk menyimak perdiskusian ini. Oke, dan kepada teman-teman saya non-muslim, kalau ada kebenaran yang saya sampaikan dan menyakiti hati kalian, saya mohon maaf. Agama saya mengajarkan kemudian untuk menyampaikan yang hak-hak, batil yang batil. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak JH-nya, Bapak JH. Begini, dengar dolos ya. Dengar dolos. Tahun 1050 pecah antara Kristen Barat dan Kristen Timur. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara satu kata, Filioque. Hanya gara-gara Filioque pecah gereja, dan yang timur mengatakan sesat yang barat mengatakan sesat yang di timur. Biar kau tahu. Akhirnya saling menganatema. Itu hanya itu dua gereja besar, biar kau tahu. Sekarang di sini ada berapa gereja kita? Yohanes 1:17, Anak Dewa, JH, Jum, Papi Gembala, Inspirasi, Daulos. Entah Papi Gembala sekte jalan lurus, itu urusannya itu. Tapi masing-masing kita punya pemikiran masing-masing. Ya, tadi siapa yang mau nanya tentang Allah Tritunggal? Saya mau layani. Allah Tritunggal dari Cornelius. Boleh. Tentang Allah Tritunggal. Boleh saya tanya Bang Dolos, apakah konsep Tritunggal itu sifatnya kekal? Ya. Oke. Tritunggal, Bapa adalah Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa, kan gitu. Ya, pekerjaan mereka berbeda-beda. Pertanyaan saya begini, Bang. Sebelum ada Putra, di mana Roh Kudus? Silakan. Roh Kudus sudah bersama-sama. Maaf, keliru. Sebelum ada Putra, di manakah Tritunggal? Silakan. Sebelum ada apa? Sebelum ada Putra, kan Tritunggal itu kan Sudah dibilang tadi, Yesus itu sudah ada sebelum masa penciptaan. Putra ini kan daging. Gak ngerti Beda kalau lagi dulu. di dalam perjanjian baru.
sabar. Kalau Sebentar, Papi Gembala. Tritunggal, Saya iya, jelaskan dulu. silakan. Saya perjelas Silakan. dulu pertanyaan Papi Gembala. Tapi saya nggak percaya Trinitas ya, biar kalian tahu. Saya nggak percaya Trinitas. Tapi saya perjelas dulu pertanyaan Papi Gembala. Sebelum ada sebelum Yesus, di mana Tritunggal? Ya. Soalnya Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kan gitu. Itu satu. Itu Sebentar, satu. Papi Gembala. Hmm. Itu satu. Yang kedua, kasih tahu ayatnya di mana. Jangan hanya berdasarkan pikiranmu. Mungkin dia akan bawa kita ke 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi mungkin, tapi kita tidak tahu kan ya. Mungkin dia akan asumsi ke sana aja. Bentar, Papi Gembala. Saya bantah kalau dia pakai 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu adalah ayat palsu. Insersi, betul. Tapi kita nggak ke sana. Saya akan bertanya kepada Bang Dolos. Saya harus ke sana. Jangan dulu. Dia kan belum bawa ke sana. Jadi saya bertanya dulu. Kita bertanya dulu kepada. Oke, Tritunggal ini. terangkan pertanyaan si Papi Gembala itu, Dolos. Silakan Dolos. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Putra ini adalah daging. Di sini ya kan? kalau mau bicara begini Sabar panjang. dulu Bang, sabar. Putra ini munculnya di 1:14, ya kan? Firman itu telah menjadi daging manusia kan? Pertanyaan saya mudah Bang. Sebelum ada daging, Putra ini di manakah Tritunggal? Silakan. Bilang sejak kekekalan Yesus itu sudah ada. Pertanyaan ini pertanyaan yang membagongkan, Pak. Ya memang bingung. Memang membagongkan, kau sendiri yang membagongkan. Kau sendiri yang bingung. Maksudnya bukan tadi sudah dibahas di sini bahwa sudah penciptaan itu, sedangkan Allah Bapa masih dalam bentuk firman belum menyatakan diri sebagai manusia. Oke. Sebentar, Dolos. Nah, tunggu Bapak Sebentar, dulu. Sebentar. Enggak, saya mau komentari membagongkan kata-kata membagongkan itu. Kau bilang tadi, siapa yang mau bertanya ke saya biar saya terangkan. Tiba-tiba kau jawab membagongkan. Itu kesimpulannya. Iya, tadi Jadi kan itu jangan kau tantang orang. memang sudah dibahas. Yesus itu sudah ada sejak zaman penciptaan. Terus apa argumen Bapak mau dipatahkan tentang itu? Di mana? Kita nggak nanya tentang ada Bang. Saya nanya Putra itu kan daging. Dia Ya nggak kan? ngerti Papi Gembala. Yohanes 1:14. Ya kan? Firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini adalah Putra. Oke? Nah, Jadi pertanyaan saya, sebelum ada Putra, di manakah Tritunggal? Silakan. Jadi gini ya Bang ya, aku mau menambahkan yang dibilang Bang Tulus ya. Aku ini Bang percaya kepada Tritunggal Bang. Tapi Bang, kalau aku menjabarkan, menjelaskan Tritunggal itu secara detail, aku nggak bisa. Karena yang kulihat di Alkitab itu hanya gambaran-gambarannya aja. Karena yang kalau aku bisa menjelaskan itu, tunggu aku pergi ke sana dulu, kulihat secara jelas. Makanya ini hanya gambaran aja. Jadi tapi aku percaya kepada Tritunggal gitu loh. Tapi kalau disuruh menjelaskan, aku nggak pandai. Ya, jadi gini Bang Dolos, konsep Tritunggal itu saya sudah kaji Bang, sudah hampir 3 tahunan, 4 tahun ya. Dia on off itu Tritunggal. Nah, sebelum ada Putra tidak ada Tritunggal. Nanti waktu dia lahir, ya kan di Lukas 2:11 baru muncul Tritunggal di situ, ya kan. Nah, pertanyaannya lagi, waktu Putra mati di mana lagi Tritunggal? Silakan Anda jawab. Putra mati. Ayo. Tunggu. Pertanyaan tadi sebelum ada penciptaan di mana Tritunggal? Ya. Oke, Tritunggal. Sebelum Lukas 2:11. Tritunggal Sebelum adalah Lukas 2:11